Sekarang coba kita mau melukiskan atau menggambarkan bagaimana arah arus listrik tersebut. Misalnya kita punya sebuah penghantar listrik, anggaplah jenisnya Rho, kemudian memiliki massa rumus. Kalau kita misalkan tembaga, berarti massa rumusnya 63 ya. Diberilah tegangan. Kalau kita misalkan titik kiri A, titik kanan B, kita katakanlah potensial A lebih besar dari potensial B, sehingga proton bergerak dari A ke B, elektron bergerak dari B ke A. Maka kemana arah arus listrik? Ingat, arah arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau searah dengan gerakan positif dan berlawanan arah dengan gerakan negatif. Berarti arah arusnya ke kanan atau dari A ke B. Nah, ketika proton dan elektron bergerak, keduanya memiliki kecepatan. Nah, bagaimana hubungan kecepatan si elektron dan proton terhadap arus listrik? Istilah kerennya kecepatan hanyut yang dimiliki proton atau elektron. Nah, hubungannya dengan arus kita nggak usah buktiin persamaannya ya. Kaitan arus dengan kecepatan adalah, kalau Bapak menulisnya neva, biar gampang ingatnya. Neva. E ini muatan elemen elektron, V inilah kecepatan hanyut yang dimiliki elektron atau proton, A ini luas penampang dari konduktor ya. Kemudian N di sini adalah rapat massa daripada elektron yang mengalir. Nanti bisa kita hitung dengan persamaan massa jenis dari penghantar ya, dikali dengan bilangan Avogadro 6,03 kali 10 pangkat 23 kalau gram, 10 pangkat 27 kalau dalam kilo, dibagi dengan massa rumus dari penghantar ya, itu nilai N kecil. Nah, inilah kaitan arus dengan kecepatan hanyut elektron, disingkat dengan atau ditulis dengan I sama dengan neva. E elektron, V kecepatan, A adalah luas penampang daripada konduktor. Baik, yang berikut ya, untuk mengkaji bagaimana hubungan arus terhadap penghantar, nanti sering kita mendengar istilah hukum Ohm ya, hukum Ohm. Hukum Ohm dituliskan beda potensial pada dua titik ditulis sebagai berikut: arus yang mengalir dikali dengan hambatan yang dimiliki oleh suatu penghantar. VAB atau dalam hal ini VAB adalah potensial A dikurang potensial B sama dengan I dikali dengan R. R itu hambatannya. Jadi dalam hal ini VA lebih besar dari VB, arus ngalir dari A ke B, hukum Ohm ditulis arus dikali R. R itu hambatan ya. Sekarang coba kita lihat variabel-variabel apa yang memengaruhi hambatan ya. Hambatan listrik atau resistor ya, ini nanti disimbol dengan R ya. Ada 4 variabel yang memengaruhi nilainya ya. Pertama, hambatan listrik tersebut tergantung atau dipengaruhi oleh satu, jenis penghantar sendiri ya, jenis penghantar atau nanti disimbol Rho. Kedua, tergantung panjang dari penghantar ya, panjang disimbol L. Kemudian tergantung pada luas penampang ya, luas penampang daripada si penghantar atau A. Nah, yang terakhir dipengaruhi oleh perubahan suhu
Baik, dari 3 variabel di atas, inilah nanti yang mengaruhi nilai hambatan. Ya, kita lihat hambatan kalau dikaitkan dengan jenis, ditulis rho dikali panjang dibagi dengan luas penempang. Bagaimana mengubah-ubah nilai dari hambatan? 4 variabel inilah yang nanti kita ubah-ubah. Apakah jenisnya, panjangnya, luasnya, atau suhu. Ya, rho dikali R dibagi dengan luas. Ini satuannya adalah ohm, ya, untuk mengenang si ohm atau ohm. Ya. Kemudian di situ ada luas. Coba perhatikan luas penampang suatu penghantar. Penampangnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Maka dalam hal ini luasnya nanti gantilah rumus lingkaran VR kuadrat, atau bisa juga V R itu setengah jari-jari, jari-jarinya dikuadratkan, setengah dikuadratkan 1/4. Maka luas penampang nanti ada 2. Pertama tergantung pada jari-jari dari penghantar. Yang kedua dipengaruhi siapa? Dipengaruhi oleh diameter si penghantar. Yang berikut kita lihat bagaimana kaitannya dengan suhu. Ingat pemuaian. Bahwasanya panjang tergantung pada suhu. Kalau ada perubahan suhu, terjadilah perubahan panjang. Demikian juga hambatan. Karena hambatan tergantung pada panjang, perubahan panjang juga mempengaruhi nilai hambatan. Nah, bagaimana kaitan perubahan hambatan terhadap suhu? Miriplah hubungannya dengan perubahan panjang. Dalam hal ini, hambatan awal dikali koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Dengan catatan delta F ini adalah selisih hambatan di akhir dengan hambatan kondisi ulang. Jadi hambatan tergantung 4 variabel. Pertama pertama jenis, kedua panjang, ketiga luas penampang, dan terakhir terkait atau tergantung kepada perubahan.